Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali di via daring ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe. Sebelum kita lanjutkan juga, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan merahmati kita untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke. Penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar. Vektor dimensi 2, misalkan terdapat vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B, B1, B2, maka A ditambah B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Begitupun dengan pengurangan ya. A1 kurang B1, A2 dikurang B2. Vektor dimensi di R3. Misalkan vektor A, A1, A2, A3 dan B, vektor B, B1, B2, B3. Maka A ditambah B, A1 tambah B1, 1 tambah 1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Nah, kemudian untuk vektor A dikurang vektor B, A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Seperti itu ya. Diketahui vektor A sama dengan A1 minus 3, A1 minus 3, 2, dan vektor B sama dengan 2 minus 2 minus 5. Menentukan penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Jadi yang pertama kita akan cari vektor A ditambah vektor B. Jadi caranya yaitu A1 minus 3, 2 tambah 2 minus 2 minus 5. A1 tambah 2 sama dengan 3, minus 3 ditambah minus 2 sama dengan minus 5, 2 ditambah minus 5 sama dengan minus 3. Nah, kita telah mendapatkan bagian A. Nah, sekarang kita akan cari panjang vektor A ditambah vektor B. Seperti yang kita ketahui, kita harus ingat dulu panjang vektor A ditambah vektor B itu 3 minus 5 minus 3. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjangnya. Nah, karena tadi kita telah dapatkan 3 minus 5 minus 3. Nah, caranya itu untuk mencari panjang vektornya yaitu dengan membuat dengan mengakarkan ya. Kemudian kita tulis 3 pangkat 2 ditambah minus 5 pangkat 2 ditambah minus 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9, minus 5 pangkat 2 sama dengan 25, minus 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga diperoleh 9 ditambah 25 ditambah 9 sama dengan akar 43. Jadi panjang vektor A ditambah B adalah akar 43. Nah, selanjutnya adalah vektor satuan. Nah, kita ingat kembali vektor satuan. Jadi vektor satuan dari vektor A ditambah vektor B sama dengan, nah inilah rumusnya. Jadi 1 per panjang vektor A ditambah B dikali vektor A ditambah vektor B. Nah, kita peroleh tadi vektor A ditambah vektor B itu 3 minus 5 minus 3. Kemudian panjang vektornya yaitu akar 43. Jadi diperolehlah seperti ini. Oke, jadi vektor satuannya 3 per akar 43 minus 5 per akar 43 minus 3 per akar 43. Nah, ini juga bisa kita bisa rasionalkan lagi dengan mengalikan seperti ini. 3 kali 43. Jadi kita harus kali dengan akar sekawannya ya. Jadi harus dikali seperti itu. 3 dikali 3 dikali akar 43 sama dengan 3 akar 43 per 43. Oke.
Begitupun dengan minus 5 per akar 43 dan minus 3 per akar 43. Coba sebagai latihan ya. Oke, itulah tadi jawaban dari bagian C. Nah, sekarang kita pindah ke bagian D. Tuliskan vektor A tambah vektor B dalam vektor basis. Jadi kita menuliskannya seperti ini. Jadi secara basis, secara vektor basis menjadi 3i dikurang 5j dikurang 3. Kemudian kita akan mencari nilai panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Jadi seperti biasa, untuk menentukan panjang vektor A, kita menggunakan rumus akar, kemudian setiap X, Y, Z-nya kita pangkat 2 kan. Jadi 1 pangkat 2 ditambah minus 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2 minus 2 pangkat 2 ditambah minus 5 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar 1 tambah 9 tambah 4 ditambah akar 4 tambah 4 tambah 25. Sehingga diperoleh akar 14 tambah akar 33 sama dengan, nah, sudah seperti itu karena tidak bisa dijumlahkan karena berbeda akarnya ya. Jadi ditulis saja seperti itu. Selanjutnya bagian F. Nilai panjang vektor A dikurang panjang vektor B. Jadi seperti di atas, kita hanya di sini perbedaannya ya, kurang. Sehingga hasilnya itu akar 14 dikurang akar 33. Selanjutnya, diketahui vektor A minus 1, 1, 2, vektor B minus 3, minus 2, 1, dan vektor C X kurang 1, Y kurang 3, Z ditambah 1 jika vektor-vektor memenuhi A, vektor A ditambah vektor C sama dengan vektor B dikurang vektor A. Tentukanlah vektor C. Oke. Caranya yaitu kita tulis dulu seperti ini. Kemudian kita pindahkan vektor A ke ruas kanan sehingga diperoleh vektor B kurang vektor A dikurang vektor A. Kita ketahui vektor B ini minus 3, minus 2, 1. Kemudian vektor A 1. Ini ya. 1, min 1, 1, 2. Jadi kita substitusi di dalam sini. Kemudian kita operasikan. Minus 3 dikurang minus 1 dikurang minus 1. Kemudian minus 2 dikurang minus 1 dikurang 1. Kemudian 1 dikurang 2 dikurang 2. Diperolehlah hasil ini menjadi vektor C sama dengan minus 1, minus 4, minus 3 dari sini ya. Minus 3 ditambah 1 berapa? Minus 2. Minus 2 ditambah 1 minus 1. Kemudian minus 2 dikurang 1 minus 1 sama dengan minus 4. 1 dikurang 2 min 1 kurang 2 sama dengan minus 3. Nah, kita peroleh vektor C. Nah, kemudian kita substitusilah nilai sini ya. Jadi X kurang 1 sama dengan minus 1, Y kurang 3 sama dengan minus 4, Z tambah 1 sama dengan minus 3. Jadi vektor C nya adalah minus 1, minus 4, minus 3. Oke. Kemudian nomor 2, penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Aturan segitiga. Jadi ada penjumlahan dua vektor itu ada pakai aturan segitiga yang namanya yaitu penyusunan vektor pertama sedemikian sehingga ujungnya bertemu dengan pangkal vektor kedua. Hasil penjumlahan kedua vektor adalah dari pangkal vektor pertama sampai ujung vektor kedua. Nah, kita bisa dilihat di sini ini adalah vektor A. Ini adalah vektor B. Jadi ujungnya pangkalnya AA ini pangkalnya ini ujungnya. Nah, ujungnya A bertemu dengan pangkalnya B. Inilah ketika kita menggunakan aturan segitiga. Sehingga vektor A ditambah vektor B, kan di sini pangkal berarti di sini ujung, berarti kita bisa tarik garis ke sini, inilah dinamakan vektor C. Ya, vektor A ditambah vektor B. Lihat juga panahnya.
Ya, arahnya paling penting. Nah, itulah aturan segitiga. Kemudian, aturan jajar genjang adalah penyusunan vektor pertama dan vektor kedua di mana kedua ujungnya bertemu. Kemudian kita buat vektor A yang sejajar dengan vektor A sejajar dengan vektor B dan vektor B sejajar dengan A, dan kita susun sehingga membentuk bangun datar jajar genjang. Seperti pada gambar, hasil penjumlahannya adalah vektor dari titik pangkal kedua vektor ke arah titik sudut yang berhadapan dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Berikut ini ilustrasinya. Seperti ini dikatakan sejajar dan juga dikatakan sejajar seperti itu ya. Jadi karena ini sejajar sama ini, kemudian ini ada titiknya, ini juga sejajar sama ini ada titiknya, itulah hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Kenapa bisa dikatakan jajar genjang? Karena bentuknya yang seperti jajar genjang. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya pada bagian ini. Jadi perhatikan gambar vektor-vektor berikut ini. Dari gambar tersebut tentukanlah hasil dari vektor B ditambah vektor C. Nah, kita lihat vektor B ditambah vektor C. Kita lihat ini kan pangkalnya, ini ujungnya. Kemudian ini pangkalnya vektor C, kemudian ujungnya vektor C. Jadi membentuklah sini vektor A. Oke. Kemudian kita akan mencari vektor D ditambah vektor E. Jadi vektor D kemudian vektor E. Apa ini? Kita peroleh adalah vektor C. Oke. Nah, sekarang vektor B ditambah vektor D ditambah vektor E. Vektor B arahnya kan ke sana, berarti dijumlah lagi. Vektor D, kemudian vektor E. Nah, ini membentuk apa yang ujung sama pangkalnya adalah vektor A. Oke. Contoh selanjutnya. Tentukanlah hasil penjumlahan vektor-vektor berikut ini berdasarkan pada gambar berikut ini. Nah, kali ini silahkan jawab selama 5 menit untuk mengerjakan soal ini menurut versi kalian. Setelah 5 menit setelah 5 menit silahkan dilanjutkan lagi videonya. Jadi untuk sementara pause dulu baru kerjakan soal ini, kemudian cakar. Nah, setelah itu lanjutkan kembali untuk mengecek jawaban kalian. Hasil penjumlahan dan pengurangan vektor caranya sama, yaitu dari titik awal berangkat sampai titik akhir berhenti. Hanya saja untuk pengurangan arah vektornya berlawanan dari arah semula. Jadi vektor D ditambah vektor D sama dengan, kita lihat sama dengan vektor A. Kita lihat kenapa bisa seperti itu nih. Vektor B, vektor A, vektor D sama dengan vektor D, seperti itu. Oke. Kemudian vektor B ditambah vektor F, vektor B ya, vektor B tambah vektor F berarti vektor C ya. Kemudian vektor A, kemudian vektor E, kemudian vektor G, semuanya arahnya sesuai dengan vektor A ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Jadi di sini penjumlahan semua. Nah, dari garis ini yang menghubungkannya adalah vektor C. Jadi jawabannya adalah vektor C, seperti itu ya. Kemudian bagian D. Vektor C, kemudian vektor I, kemudian nah kita lihat di sini panahnya kan C ke sini, ini ke sini, tapi vektor H ini berlawanan, makanya di sini dikurang vektor H. Ini berlawanan di sini. Nah, tapi kita bisa tulis menjadi minus vektor H atau kurang vektor H karena arahnya yang berlawanan, sehingga yang menghubungkan ketiga titik ini adalah itu sama dengan vektor A. Oke. Banyak latihan ya di rumah untuk
soal-soal seperti ini. Selanjutnya, oke, ini adalah contoh latihan yang kalian harus kerjakan 2 soal, kemudian kirim di grup catatannya kalian bagi siswanya kakak. Tetapi yang berkunjung di channel ini, silahkan komen di kolom komentar jawaban kalian. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, be the best version of you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.